Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madhalan karima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam teruntuk untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengikat untuk ketaatan dan meninggalkan maksiat. Itu yang akan kita bicarakan pada kesempatan siang ini. Pahala meninggalkan maksiat begitu hebat. Saking hebatnya pahala meninggalkan maksiat itu hampir mengalahkan ibadah ketaatan mengerjakan perintah. Mari kita simak apa kata Nabi kita tentang masalah ini. Man kharaja min zullil maksiyati ila izzi ta'ati aghnahu Allahu ta'ala min ghairi malin. Siapa-siapa yang keluar meninggalkan kehinaan maksiat untuk menuju kemuliaan taat, Allah akan mengayakannya walaupun tanpa harta. Aneh memang di telinga kita, kok ada kaya anda punya harta? Itu yang kita jelaskan nanti. So, kebanyakan kita sudah dirasuki oleh harta ini. Dia nyawa neng kayu kurang baratu senya, hendak baratu itu miskin. Padahal ini Nabi mengatakannya, orang yang konsisten meninggalkan maksiat sekecil apapun, Allah akan kayakan dia walaupun tanpa harta. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, selanjutnya kata Nabi, wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah akan beri kekuatan tanpa adanya alat perang atau militer atau tentara. Jundin itu tentara artinya. Wa azzahu min ghairi usratin, dan Allah akan kibarkan benderanya, akan jayakan dia walaupun tanpa ada satupun orang yang mendukungnya, yang memilihnya.
Secara umum orang dikatakan kaya memang karena punya harato. Itu ndak basuluh batang pisang tuh. Basuluh matahari itu bagalanggang matu orang banyak. Sadu orang tahu. Tapi gunanya harato untuk dibalanjuan mendapatkan kesenangan dan ketenangan. Namun rupanya harta bisa membeli mendapatkan kesenangan, tapi tidak bisa mendapatkan ketenangan. Harta hanya bisa membali sampai tidur, kasur, tapi tidak bisa dibalin ke tidur. Sampai lalu banyak orang jual macam-macam mewahnya. Tapi nen lalu tu sendiri tidak ada jualannya dapat. Nen malaman lalu kok tampe atau lalu tu sendiri. Banyak orang keliru. Malah semakin hebat, semakin mewah tempat tidurnya, semakin tidak mau lalu mata apa. Tentu saja ada penyebabnya. Kaum muslimin sidang jemaah, oleh kerana itu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam buku Nasaihul Ibad menulis, orang yang meninggalkan maksiat Allah akan beri dia ketenangan. Itu yang dimaksudkan kekayaan tanpa harta itu. Dia mendapatkan kenyamanan, ketenangan di dalam hidup ini. Galibnya suatu bangsa menjadi kokoh kuat kerana dijaga oleh alat-alat negara. Tentara namanya Carwawa. Tapi tidak seperti itu halnya orang yang meninggalkan maksiat. Dia akan dijaga, akan dikuatkan oleh Allah walaupun tidak ada orang yang menguatkannya, yang membelanya. Kemudian di dalam kontestasi politik, seorang kandidat pejabat legislatif atau eksekutif memburu konstituen. Apa itu konstituen? Anggota daerah pemilihan. Dengan bermacam-macam cara untuk bisa mendapatkan dukungan daripada mereka itu. Dan ini sudah terjadi di negeri kita, sudah berulang kali. Malah sebentar lagi kita akan melakukan pemilihan. Namun tidak seperti itu bagi orang yang meninggalkan maksiat. Dia akan diberi oleh Allah kejayaan. Dia akan dikibarkan benderanya walaupun tidak ada yang mendukungnya. Allah sendiri yang membuatnya berkibar. Kalau ini dikibarkan orang tu tidak lama tu doang. Lalu sampai mati lelah linduk dia tu. Tapi kalau Allah mengibarkannya tidak ada apa-apanya dengan yang lain. Sederhananya, meninggalkan maksiat itu adalah merupakan bentuk ketaatan yang paling agung. Apa kata Al-Ghazali dalam hal ini? Meninggalkan larangan lebih didahulukan daripada mengerjakan ketaatan. Kalau cara medisnya Pak, bapantang labia dulu pada makan ube. Diungkapkan oleh Al-Ghazali, mengerjakan perintah itu obat, meninggalkan yang dilarang itu adalah pantangan. Sehebat apapun obat, sepaten apapun pabrik yang mengeluarkannya, tapi kalau pantangannya dilanyau, tahu Pak, indak kecegak ke penyakit itu. Tapi asal betah kita berpantang,
walaupun belum terbeli obat akan sehat juga dia. Karena obat itu jauh lebih, pantangan itu jauh lebih ampuh daripada obat itu sendiri. Kalau awak datang ke dokter berobek, awak bertanya awak kenyo pantangan, ndak mau nunjuk ndak awak dapat bayar salah tarui, beli sekolah awak ke rumah tu tarui. Masa ndak ada pantangan? Ada, ndak mungkin itu Pak sekalian. Kemudian satu lagi mengarajokan perintah satu orang talok. Orang jahit, orang elok bisa mengarajo. Tapi meninggalkan yang dilarang tidak semua orang bisa. Hanya orang-orang yang sudah konsisten dalam hidup ini untuk meninggalkan maksiat. Kaum muslimin sidang jamaah yang hadir, bila kita mendapat nikmat, jangan kita pandang besar kecilnya volume nikmat yang kita dapatkan. Sebaliknya bila kita mendapat ujian, cobaan atau melakukan kesalahan atau dosa, jangan pula kita memandang besar kecilnya dosa yang kita lakukan, tapi terhadap siapa itu kita lakukan. Bapak-bapak, ibu sekalian, kenapa orang tidak bisa khusyuk, tidak bisa dapat menikmati ibadah? Ibadah ini adalah nutrisi jiwa, makanan hati jiwa kita. Sama dengan makanan, minuman, itu nutrisi raga kita. Baru bisa dinikmati oleh raga kita, makanan lezat, minuman nikmat itu kalau raga kita, badan kita ini sehat. Kalau awak sakit, Pak, barajulah kalamak makanan ndak lalu. Dan salah ndak makanan dah. Kondisi awak. Beituju ibadah, betapapun gencarnya kita melakukan ketaatan, kalau hati sakit, tidak bisa dia menikmatinya. Anehnya di dunia ini Bapak sekalian, bila badan sakit, itu orang bagageh mencari ubek itu. Kama, itu dunia aku dilaleknya itu barang juga kamaha jualannya di Bali itu. Tapi kalau sakit hati, Pak, Bapak liaro sakit hati itu. Tidak berubek. Bapak liaro untuk membalen dandam sendendam. Makanya bila kita ingin menikmati manisnya iman, nyamannya beribadah, enaknya melantunkan ayat Quran, pelo hati wa. Kalau hati kita sudah baik, hati kita sudah sehat, sedikit saja ibadah yang kita lakukan akan meresap, akan sangat terasa nikmatnya oleh kita. Maka dari itu terakhir himbauan kami, mari kita lebih antusias merawat hati kita ketimbang daripada merawat badan kita. Kalau indak kabalabi, samo saja dijula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا